Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendri Rahman dengan NIM 1801999. Saya di sini akan mencoba menjelaskan resume pada mata kuliah Teknik Pengecoran dengan materi solidification. Nah, materi yang akan kita bahas pada kali ini seperti yang tadi telah disebutkan, solidification and cooling. Nah, di sini ada yang pertama materi solidification of metal. Nah, yang pertama ada solidifikasi pada pure metal. Logam murni atau pure metal membeku pada suhu yang konstan, yang sama dengan titik bekunya, yang juga sama dengan titik lelehnya. Proses tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada gambar grafik yang dengan perbandingan temperatur dan juga waktu. Nah, di sini ada keterangan dari temperatur puring, lalu liquid cooling, lalu ada freezing begin dan selanjutnya. Lalu local solidification time merupakan waktu selama panas laten logam leburan dilepaskan ke cetakan sekitarnya. Total solidification time merupakan waktu saat awal penuangan logam cair hingga pembekuan selesai. Sehingga pembekuan selesai, maka pendinginan berlanjut pada kecepatan yang ditunjukkan oleh kurva. Proses pendinginan pada dinding cetakan awalnya membentuk kulit tipis pada permukaan kulit, meningkat di sekitar logam cair saat pemadatan berlangsung hingga menuju pusat rongga. Proses ini bergantung pada pemindahan panas yang terjadi di dalam cetakan dan juga sifat termal pada bahan logam. Nah, di sini ada contoh dari solidifikasinya. Nah, di pinggir-pinggir dari logam ini yang ada di dalam cetakan ini merupakan bagian yang sudah dingin terlebih lebih awal, sehingga partikel-partikelnya menjadi lebih berdekatan, sehingga itu pun berarti benda tersebut mulai mengeras di bagian pinggirnya atau bagian dindingnya. Lalu yang kedua ada solidification of metal. Kedua ada juga most alloy. Kebanyakan paduan membeku pada rentang suhu daripada pada suhu tunggal. Kisaran yang tepat tergantung pada sistem paduan dan komposisi tertentu. Pemadatan dapat dijelaskan dengan diagram dan kurva pendinginan. Nah, dengan keterangan seperti ini, nah di sini sama seperti kurva yang tadi, ada beberapa keterangan juga. Lalu pada saat dituangkan, pembukaan dimulai pada suhu yang ditunjukkan oleh solidus, sedangkan liquidus adalah di mana bahan masih dalam kondisi panas sambil menyesuaikan dengan suhu ruang. Karena penyebaran suhu antara liquidus dan solidus, terjadilah pertumbuhan enderitik yang mengakibatkan zona di mana logam cair dan padat berdampingan. Pada bentuk padat biasanya akan berbentuk tidak rata atau berongga, sehingga logam cair akan terlihat seperti di dalam suatu tempat. Semakin lama pun pada bagian zona padat ini akan mengecil karena pengerasan. Secara bertahap cairan mengeras pada saat suhu turun dari solidus ke bawah. Nah, sini ada sedikit penjelasan dari rumus solidification time. Solidification time baik pengecoran pada logam murni atau campuran, mereka tetap membutuhkan waktu dalam pemadatan, dan itu terikat pada ukuran dan bentuk cor, juga hubungan empiris yang menjelaskan aturan Korinov. Di sini ada rumus TS sama dengan CM dikali dalam kurung V
dibagi A dalam kurung tutup kali N, di mana TTS yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mengeras, V adalah volume bendanya, lalu A adalah loss penampang, lalu N adalah eksponen, lalu Cm adalah konstanta cetakan. Selanjutnya ada shrinkage. Penyusutan terjadi dalam 3 langkah. Yang pertama, kontraksi cairan selama pendinginan sebelum pemadatan. Yang kedua, kontraksi selama fase berubah dari cair menjadi padat disebut penyusutan solidifikasi, dan kontraksi termal dari pengecoran yang dipadatkan selama pendinginan hingga suhu kamar. Nah, seperti gambar yang tadi sebelumnya ada, itu merupakan penjelasan dari gambar penyusutan dari pengecoran silinder selama pemadatan dan pendinginan. Di sini ada 4 tahap, mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Penyusutan dari pengecoran silinder selama pemadatan dan pendinginan. Nah, pada tahap 0 ini bukan tingkat awal logam cair segera setelah penuangan. Nah, pada saat ini logam cair masih berbentuk sepenuhnya fase liquid atau cairan. Yang kedua, pengurangan tingkat yang disebabkan oleh cairan kontraksi selama pendinginan. Nah, di sini mulai mengalami perubahan fase di bagian pinggir-pinggir dinding sekitar wadah. Lalu yang ketiga, mulai merambat pendinginannya sampai ke tengah, yaitu pengurangan tinggi dan formasi rongga penyusutan yang disebabkan dengan solidifikasi penyusutan. Nah, ini mulai memadat ya teman-teman. Lalu tahap yang terakhir itu lebih lanjut, pengurangan tinggi dan diameter karena terma kontraksi selama pendinginan logam padat. Nah, di tahap ketiga ini yaitu dengan tahap akhir, sehingga pada tahap ini semuanya sepenuhnya sudah berubah fasanya dari liquid menjadi solid. Nah, tetapi pada tahap ini benda terdapat rongga karena dalam fase solidus ini, karena partikel-partikel pada awal itu berjauhan pada saat menjadi padat atau solid ini meninggalkan celah atau rongga di dalamnya karena terjadinya penyusutan. Nah, di sini lalu ada directional solidification. Directional solidification atau biasa juga disebut dengan pengerasan yang terarah, berfungsi untuk yang pertama meminimalkan efek kerusakan dari penyusutan di daerah pengecoran paling jauh dari pasokan logam cair untuk dibekukan terlebih dahulu dan sebelum pemadatan berlangsung dari daerah terjauh menuju riser. Dengan cara ini logam cair akan terus tersedia dari riser. Yang kedua, untuk mencegah penyusutan selama proses pembekuan. Nah, lalu yang terakhir ada langkah lain untuk mendorong solidifikasi terarah. Nah, yang pertama adalah internal chios. Nah, pendinginan internal adalah bagian logam kecil yang ditempatkan di dalam rongga sebelum rongga panas dituangkan, sehingga logam yang di sekelilingnya akan mengeras terlebih dahulu. Proses ini harus memiliki komposisi kimia yang mirip dengan logam yang dituang, karena akan paling mudah mengalami pendinginan dari logam yang sama. Lalu yang kedua adalah external chios, yaitu pendinginan eksternal adalah dengan cara menyisipkan logam di dinding rongga cetakan, berfungsi untuk menghilangkan panas dari logam cair dan lebih cepat dibandingkan hanya menggunakan pasir di sekitarnya untuk meningkatkan pemadatan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.